Bapak Ibu. Kemudian dari RSUD Temanggung sudah hadir Bapak Ibu. Hadir, Bu. Sebentar Baik, nunggu lengkap. siap. Terima kasih Bu. Kemudian Oke. dari RSUD Bolaang Mangundu Selatan. Lamongan Selatan hadir, Bu. Ya, baik Bapak. Amin ya Pak. Terima Makasih Pak kasih. Amin. Wah, Pak Arif sudah sampai nih. Kemudian dari RSUD Borong sudah hadir. Hadir, Bu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kemudian dari RSUD Raja Ampat. Hadir. Hadir. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Izin mengingatkan kembali bahwa peserta untuk kegiatan pada hari ini agar ada perwakilan dari tiap pokjanya ya Bapak Ibu. Mulai dari Pokja Sarpras, kemudian Sanitasi dan juga K3, ada dari Pokja Penata Laksanaan Hibah Alkes, Pokja SDMK, KJSU KIA, Perencanaan Pemantauan dan Evaluasi, dan juga K3KL, PPR, PPI, dan juga Kesling. Karena nanti ada beberapa penjelasan mengenai contohnya dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi rumah sakit ya Bapak Ibu. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, mungkin kita izin menunggu sebentar 1 menit lagi Bapak Ibu. Oke, baik, Bu. Baik Bapak Ibu, tanpa menunggu lebih lama lagi, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu dan juga Bapak dalam agenda pre-construction meeting NTO Alat Cat Lab untuk batch 13. Kami ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu dari tim rumah sakit. Kemudian kami ucapkan selamat datang juga kepada Bapak Muhammad Faisal selaku PPK 1 Alat Kesehatan Siren WB AIB. Kemudian Ibu Rina Mailina, STMSI, selaku Environment and Social Management Consultant. Izin kami menyapa juga dari Ibu Anita Nurmayani, MT, selaku Biomedical Engineering Consultant. Kemudian dari tim JV Philip Healthcare, dan juga Direktur serta perwakilan rumah sakit penerima alat CAT Lab NTO 13 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Izin juga memperkenalkan diri Bapak Ibu, saya Ines selaku Project Controller dari Siren WB Bapak Ibu. Kemudian izin saya menyampaikan untuk kegiatan pada hari ini, diantaranya kita akan mulai dengan pembukaan yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Faisal. Kemudian akan ada penyampaian materi mengenai aspek K3, sosial dan juga lingkungan, serta kesiapan rumah sakit yang akan disampaikan dari Ibu Rina. Lalu dilanjutkan dengan alur distribusi dan juga penerimaan alat dari Ibu Anita. Lalu nantinya akan disampaikan juga mengenai pengenalan dan juga persiapan penyiapan di rumah sakit oleh tim JV Philip Healthcare. Lalu kita akan lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Baik Bapak Ibu, kita mulai dengan agenda pertama, yaitu pembukaan dari Bapak Muhammad Faisal Kurtubi selaku PPK Alkesiren. Kepada Pak Faisal kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ines. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Direktur RSUD Bolaang Mongondo Selatan ataupun yang mewakili Direktur RSUD
kayak Haji Muhammad Tauhid Krui ataupun yang mewakili Direktur RSUD Borong ataupun yang mewakili Direktur RSUD Raja Ampat atau yang mewakili serta Direktur RSUD Joyonegoro Temanggung ya ataupun yang mewakili. Kemudian juga jadi dari tim kerja hibah dan pinjaman luar negeri, kemudian juga technical TWG pengadaan, TWG Salkes, kemudian juga dari tim JV Philips ya, serta dari tim PMU Siren World Bank. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Sebagaimana kami telah melakukan notification to order untuk ke rumah sakit Bapak Ibu sekalian ya, dalam rangka distribusi beserta instalasi untuk alat kesehatan CAT lab. Nah, di mana nanti ada pada hari ini akan disampaikan mengenai pre-construction meeting, akan dijelaskan mengenai beberapa proses yang akan dilakukan sebelum barang itu sampai ke lokasi, serta nantinya dalam hal pelaksanaan distribusi serta instalasi yang akan dilakukan di rumah sakit Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan adanya ini, rumah sakit juga mengetahui bagaimana langkah-langkah yang akan dilakukan ya penyedia di rumah sakit dan juga bagaimana rumah sakit menyiapkan untuk kedatangan alat tersebut serta memantau dalam rangka instalasi alat tersebut. Baik, untuk selanjutnya nanti akan disampaikan dari tim Pemisir dan juga dari Philips untuk PCM pada pagi hari ini. Demikian Mbak Ines, saya serahkan kembali kepada Mbak Ines. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Faisal atas sambutan dan juga pembukaan yang sudah disampaikan untuk kelancaran kegiatan kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu, izin kita lanjut ke agenda kedua yaitu mengenai materi aspek K3 sosial dan juga lingkungan yang akan disampaikan oleh Ibu Rina Meilina selaku Environment and Social Management Consultant. Kepada Ibu Rina, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Ines. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Direktur Rumah Sakit yang kami undang ya dari pagi hari ini. Dan jajarannya sampai juga pada tim penyedia maskapai dari PT Philips, ada Pak PPK juga sama Pak Faisal dan tim dari PMCRan sebelumnya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Ines bahwa ini adalah program awal kita untuk mengawali kegiatan pengadaan alkes Live, di mana PCN ini adalah untuk memberikan informasi awal ya Bapak Ibu. Kemudian untuk melakukan koordinasi, kemudian melakukan komunikasi, dan selanjutnya nanti akan dijelaskan di dalam paparan kita di pagi hari ini. Ya, baik Bapak Ibu, tujuan adanya dalam pre-construction ini adalah untuk agar semua rumah sakit dapat mengetahui apa ketentuan-ketentuan yang kami persyaratkan di dalam seluruh program ini, kemudian rencana teknisnya, sehingga nanti semua proses itu berjalan dengan lancar, kemudian ada transparansi serta akuntabilitas. Lalu nanti dari penyedia juga akan memberikan semacam timeline ya, jadwal pekerjaan di masing-masing rumah sakit. Kemudian ada yang terkait dengan prosedur kerjanya seperti apa, tahapannya dari awal, tengah hingga akhir. Lalu ada hal-hal yang harus dilakukan oleh rumah sakit, di mana setiap rumah sakit sudah memiliki ya Bapak Ibu yang namanya SK
tim penguatan KJSU KIA atau kami sering sebut itu adalah SKPIU. Nah, di dalam SKPIU itu ada beberapa pokja sehingga satu pokja perwakilan untuk aspek K3 di dalam lingkungan dipegang oleh pokja K3 dan sanitasi. Nantinya pokja inilah yang akan mengawasi seluruh proses. Begitu ya Bapak Ibu ya. Mengapa? Karena pokja ini akan menjaga terkait dengan mutu ya. Mutu dalam arti maksudnya kualitas terkait pekerjaan, nanti juga boleh melihat terkait dengan durasinya, apakah sesuai dengan perencanaan, kemudian nanti terkait dengan keselamatan kerjanya, sehingga tidak ada yang namanya kecelakaan kerja, tidak ada yang namanya terkait dengan pencemaran lingkungan, seperti itu. Makanya nanti dari aspek Pokja K3 dan lingkungan ini berkomitmen untuk menjaga hal-hal tersebut. Lalu tujuan lainnya adalah menyamakan persepsi di semua pihak dari pihak rumah sakit, Kemenkes, dan dari pihak penyedia. Serta nanti di akhir Bapak Ibu kita apabila diperlukan semacam tindak lanjut silakan untuk dikoordinasikan atau didiskusikan di tahap akhir kegiatan kita pagi hari ini. Ya, berdasarkan SK tersebut kan tadi sudah kami sebutkan. Berdasarkan SK Kemdikjen, maka ada pun struktur organisasi dari SKPIU tersebut tentunya seperti ini, di mana direktur rumah sakit membawahi sekretaris PIU, kemudian membawahi lagi 6 pokja. Antaranya pokja infrastruktur serta pokja sanitasi K3, pokja IBA Alkes, pokja SDMK, pokja pelayanan KJSU KIA, dan pokja monitoring evaluasi. Nah, di sini kami ingatkan sekali lagi Bapak Ibu ya, nanti di pokja Satgas yang memastikan terkait kesiapan ruangan, listrik, internet, air, dan segala sesuatunya. Tim-tim yang telah dibentuk itu nanti diharapkan agar berkomitmen di awal ya, agar segala sesuatu yang perlu harus disiapkan dan telah didiskusikan sebelumnya di dalam kegiatan MUNEF, di dalam kegiatan diskusi BAO POWOK, di situ agar dipersiapkan dengan baik seperti itu Bapak Ibu. Kemudian dari pokja sanitasi K3 seperti tadi nanti akan ada terkait proses izin kerja, terkait dengan evaluasi bahaya resikonya di dalam dokumen PCRH-nya. Kemudian dari tim PPI rumah sakit juga mengevaluasi infeksi yang ditimbulkan dalam bentuk IKRA-nya. Dari situ nanti kita ingin berharap bahwa Pokja K3 ini berperan penting dalam pengawasan. Seperti itu Bapak Ibu ya, pengawasan dari mulai proses site preparation atau konstruksi ruangan, dan dalam proses penerimaan alkes nanti, kemudian transit alkes, instalasi, uji fungsi, hingga maintenance. Dan ada pokja-pokja lainnya. Lalu di sini kami menjelaskan apa yang menjadi tupoksi dari pokja K3 dan sanitasi. Kenapa kami mengulang khusus untuk pokja ini dikarenakan kami tidak ingin mendapatkan bahwa adanya nanti kecelakaan kerja ya yang mungkin dapat terjadi di kegiatan ini, seperti itu Bapak Ibu, sehingga di awal sekali kami meminta pihak rumah sakit untuk menyusun PCA IKRA. Mengapa itu penting? Karena kan dengan adanya evaluasi yang dilakukan oleh rumah sakit, berarti rumah sakit telah mengetahui bahwa akan ada pekerjaan dari PT Philips di rumah sakit Bapak Ibu. Akan ada bahaya yang baru yang mungkin akan timbul di tempat Bapak Ibu. Akan ada resiko-resiko yang berdampak kepada manusia, lingkungan di rumah sakit Bapak Ibu, gitu ya. Sehingga yang melakukan penyusunan PCRA IKRA kan ada konsultan pengawas, bukan konsultan perencana, bukan pihak Philips itu sendiri, tetapi adalah rumah sakit. Mengapa? Karena rumah sakit adalah tempat dilakukannya pekerjaan itu, sehingga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan menyusun, mengevaluasi, memonitoring, mengawasi semua proses
persediaan dari awal hingga akhir terkait dengan aspek K3 dan lingkungan adalah rumah sakit itu sendiri. Jadi dia Bapak Ibu diharapkan ya Bapak Ibu di dalam forum kegiatan ini tim K3, tim sanitasi, tim PPI hadir ya Bapak Ibu ya. Jikalau tidak hadir harap disampaikan ke masing-masing timnya sehingga kami nantinya tidak ingin mendapatkan tanda kutip lagi ya kami tidak tidak paham, tidak tahu, tidak pernah disampaikan seperti itu Bapak Ibu ya. Harapannya supaya nanti proses kegiatan ini berjalan dengan lancar antara pihak Philips dan pihak rumah sakit tidak saling tunggu-tungguan seperti itu Bapak Ibu ya. Timeline juga nanti akan diberikan kapan Philips akan mulai melakukan pekerjaan. Nah, sebelum tanggal tersebut di maksudnya sebelum tanggal tersebut tiba, maka seluruh izin kerja PCR Atikra sudah harus disusun oleh rumah sakit begitu. Tanpa itu pihak penyedia tidak diperbolehkan untuk bekerja di rumah sakit Bapak Ibu. Dampaknya adalah maka akan ada keterlambatan pekerjaan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita di sini sama-sama tadi terkait menjaga mutu juga. Harapannya ya, setiap rumah sakit juga concern terkait kami nanti di WA Group sering sekali akan melakukan reminder untuk proses administrasi ini di awal. Seperti itu Bapak Ibu ya. Sehingga mungkin apabila ada informasi terkait proses izin kerja dan evaluasi ini, harapannya rumah sakit dapat memberikan concern ataupun perhatian penuh terkait pemenuhannya, Bapak Ibu seperti itu. Lalu terkait dengan Pokja sanitasi, Eh, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Terkait dengan Pokja sanitasi, kita loncat dulu bahwa ada proses yang sudah dilalui oleh Rumah Sakit Bapak Ibu di mana kami telah melakukan monitoring dan evaluasi terkait fasilitas pengelolaan limbah di Rumah Sakit Bapak Ibu. Mulai dari limbah medis, LB3, non-B3, limbah cair. Nah, kami juga melihat IPAL, TPS, serta perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengangkutan limbah B3. Harapannya, Bapak Ibu, ketika kami memberikan rekomendasi pengelolaan yang baik ke rumah sakit Bapak Ibu, harap untuk dapat ditindaklanjuti. Mengapa? Dikarenakan dengan adanya komitmen dari rumah sakit Bapak Ibu ya, meskipun alkes ini sudah akan diterima oleh rumah sakit Bapak Ibu, harapannya kita tidak dapat menutup mata terkait apa dampak yang mungkin beresiko atau resiko yang mungkin terjadi di beberapa waktu kemudian. Misal, dengan adanya Alkes Lab ini, maka akan ada unit pelayanan baru di rumah sakit Bapak Ibu, akan ada pasien, mungkin akan ada terjadinya lonjakan pasien juga, seperti itu ya. Tentunya dengan pelayanan baru ini yang akan mungkin Bapak Ibu dapatkan selain care lab mungkin akan dapat CT atau mammo ya pasti akan ada yang namanya peningkatan limbah medis begitu ya Bapak Ibu atau peningkatan limbah cair. Harapannya dari pihak sanitasi ataupun Kesling rumah sakit segera untuk melakukan asesmen pengkajian ulang apakah kapasitas IPAL saat ini sudah cukup untuk mengolah limbah cair yang akan nanti mungkin diprediksikan bertambah seperti itu Bapak Ibu. Atau apakah TPS saat ini volume ruangannya telah memiliki kapasitas yang cukup untuk menampung limbahnya seperti itu. Dievaluasi juga apakah pengangkutan yang dilakukan sudah memenuhi regulasi dalam arti peraturan KLK menyebut 2 kali 24 jam limbah harus keluar dari rumah sakit. Bagaimana cara keluarnya? Adalah diangkut oleh pihak ketiga yang telah melakukan kerjasama dengan rumah sakit. Seperti itu Bapak Ibu. Diperbolehkan 2 kali 24 jam apabila di rumah sakit Bapak Ibu di dalam TPS-nya memiliki yang namanya cold storage ataupun area pendingin ataupun freezer seperti itu Bapak Ibu ya yang berada di mana ruangan tersebut dapat disetting ruangan dingin 0 derajat. Harapkan mengapa supaya tidak terjadi aktivitas limbah infeksius ya yang dapat menyebar kemana-mana seperti itu Bapak Ibu ya. Nah harapannya
hal-hal tersebut tentunya kami telah berikan rekomendasi ke masing-masing rumah sakit supaya rumah sakit dapat penuhi apa action plan-nya ke depan seperti apa, timeline-nya berapa lama, kemudian nanti berdasarkan komitmen tersebut itu akan menjadi pertanggungjawaban ketika nanti suatu saat akan ada catatan atau visitasi kembali ya, begitu Bapak Ibu ya, terkait dengan bagaimana pengelolaan limbah B3, maka kita telah mengacu kepada komitmen yang diberikan oleh rumah sakit. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi harapannya mungkin harap segera diupayakan, dipertimbangkan, direncanakan di masing-masing rumah sakit. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, berdasarkan surat edaran yang baru saja dikeluarkan oleh eh, Dirjen Keslan, begitu ya Bapak Ibu ya, di tanggal 15 Juni 2026. Jadi masih hangat banget peraturan ini Bapak Ibu, di mana ada satu kewajiban ya, setiap Fasiankes yang menghasilkan limbah harus melaporkan limbah B3-nya ke dalam akun ataupun sistem digitalisasi pemerintah atau sistem dari yang dikeluarkan oleh KLH, yaitu namanya SPID. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah dengar ataupun sudah tahu ataupun sudah pernah isi sebelumnya. Nah, ini kita mendapatkan arahan ya lagi dari KLH bahwa masih ada ditemukan beberapa rumah sakit yang belum terlapor untuk laporan B3, sehingga Dirjen Keslan menerbitkan surat edaran terbaru ini untuk menetapkan kembali kewajiban-kewajiban rumah sakit terkait dengan pengelolaan LB3-nya. Kemudian peraturan pelaporan itu harus paling sedikit 1 kali setiap 6 bulan ya Bapak Ibu ya. Tata caranya seperti biasa, masuk ke akun OSS, lalu Amdanet, dan masuk ke laporan SPID-nya. Nah, apabila diketahui nanti di kemudian hari rumah sakit tidak melapor ya, maka akan ada sanksi yang ditetapkan seperti itu Bapak Ibu ya, sehingga harapannya pihak sanitasi dari rumah sakit juga boleh notis perhatian kamu terkait dengan hal ini. Dari Dirjen Keslan memberikan waktu ya Bapak Ibu ya kepada rumah sakit untuk dapat melapor limbah B3-nya paling lambat di 31 Desember 2026. Itu dari RSCM atau dari siapa? Dari RSCM. Ya Bapak Ibu 31 Desember. Jadi kita masih ada waktu sekitar 5 bulan lagi mungkin ya untuk mengurus perizinan lingkungan. Mengapa? Karena untuk kita bisa melapor di aplikasi SPID ini, rumah sakit tentunya harus memiliki yang namanya NIB. Selain NIB, rumah sakit harus memiliki yang namanya perizinan lingkungan. Dalam pengurusan perizinan lingkungan, Bapak Ibu harus memiliki yang namanya Pertek, IPAL, Tek TPS, SLO-nya, seperti itu Bapak Ibu ya, sehingga boleh masuk ke proses selanjutnya. Ketika belum ada itu, maka Bapak Ibu tidak akan bisa masuk ke akun SPID dan melapor LB3-nya. Setelah itu, Bapak Ibu silakan untuk nanti akan ada tahap-tahapannya, mulai masuk produk dan manifest limbah dan sebagainya. Kembali kita ke tugas dari Pokja K3 di dalam di dalam undangan PCM, Bapak Ibu silakan lihat ada satu lampiran yang berisikan terkait dengan form izin kerja. Kami berikan cara bagaimana Bapak Ibu akan melakukan evaluasi dan melakukan persetujuan. Nanti Bapak Ibu silakan pertama sekali membuat logo masing-masing rumah sakit di sini ya Bapak Ibu, di sebelah kiri atas ya, karena kami tidak memiliki seluruh logo rumah sakit di seluruh Indonesia. Setelah itu silakan di-share di WA grup Bapak Ibu. Nanti dari pihak penyedia akan mengisi bagian yang warna abu ini ya Bapak Ibu ya. Nanti mereka akan mengisi informasi terkait pekerjaan yang akan mereka lakukan, risikonya apa yang harus mereka siapkan. Dan mereka juga akan mengirimkan dokumen-dokumen pendukung. Saya rasa dokumen pendukung yang mereka berikan cukup banyak dan cukup jelas ataupun cukup membantu untuk Bapak Ibu dalam melakukan penyusunan PCRA dan IKRAM.
Kemudian nanti Philips akan melakukan koordinasi di WA Group untuk meminta izin bahwa apakah izin kerja ini disetujui atau tidak. Nah, yang memberikan persetujuan adalah rumah sakit, bukan Kemenkes, Bapak Ibu ya. Aku kirim lagi. Seperti itu. Namun sebelumnya di tahapan kedua ini, Bapak Ibu, silakan untuk melakukan PCRA dan IKRA. Seperti ini. Lalu Bapak Ibu silakan menyetujui izin kerjanya mulai kapan hingga kapan. Seperti itu. Lalu ditandatangani. Lalu dikirimkan ke kami. Dengan adanya kelengkapan dokumen itu, Kalau gitu nanti kami boleh memberikan izin kepada pihak penyedia untuk melanjutkan proses selanjutnya. Seperti itu. Tanpa itu tidak dapat diberikan izin kerja. Ini kami berikan juga ya Bapak Ibu alurnya ya. Nanti mungkin Bapak Ibu silakan boleh lihat file ini bagaimana alur tahapannya dari awal hingga akhir dalam proses penerbitan izin kerjanya ya Bapak Ibu ya. Lalu kami juga berikan contoh terkait bagaimana proses perizinan kerja ini ya. Contohnya nanti silakan diadopsi dan silakan dilakukan ya Bapak Ibu ya terkait ini. Lalu PCRA IKRA, ya kami ketahui bahwa seluruh rumah sakit tentu pasti sudah pernah melakukan namanya PCRA IKRA. Tidak hanya di dalam proyek Siren ini, tapi di proyek konstruksi apapun di rumah sakit Bapak Ibu, pasti ada yang namanya PCRA IKRA. Harapannya, kami tidak memberikan template apapun ya Bapak Ibu ya dalam dokumen tersebut, sehingga apapun bentuk evaluasi yang dilakukan oleh rumah sakit, kami akan menerimanya dan akan menjadi bahan pedoman K3 dan lingkungan untuk penyedia juga. Misalnya, Bapak Ibu merasa ada resiko kebisingan gitu ya, terkait aktivitas pekerjaan di ruangan untuk melakukan konstruksi seperti itu. Sehingga mungkin akan mengakibatkan adanya mungkin pasien yang mungkin terganggu seperti itu Bapak Ibu. Nah, kira-kira dari tim K3 ataupun dari tim PPI apabila memerlukan pengendalian, misalnya pihak penyedia hanya diperbolehkan melakukan pekerjaan kebisingan setelah jam kerja. Nah, silakan untuk dievaluasi dan ditampilkan di dokumen tersebut sehingga pihak penyedia pun dapat merujuk kepada evaluasi Bapak Ibu untuk mereka dapat tindak lanjuti. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dan mungkin resiko-resiko lainnya sehingga rumah sakit notice dan aware gitu ya. Ketika memang ada bahaya, resiko mereka sudah tahu dan sudah memastikan bahwa pengendalian yang direncanakan oleh pihak penyedia di dalam CSA atau HIRA DC yang akan disubmit itu sudah dilakukan atau sudah sesuai di lapangan gitu. Oke, baik Bapak Ibu. Tugas yang ketiga adalah melakukan pengawasan tiga belah pihak ya Bapak Ibu ya. Kami dari Kemenkes telah melakukan screening di awal ya Bapak Ibu sebagaimana proses ini pihak penyedia telah banyak kami lakukan review terkait bagaimana komitmen sistem manajemen seperti itu ya terkait dengan perlindungan lingkungan dan sosial. Ini dapat dibuktikan dengan bahwa vendor telah memiliki sertifikat CDAKB, cara distribusi alat kesehatan yang baik yang dikeluarkan resmi oleh Dirjen Parmalkes gitu ya. Kemudian juga penyedia telah memiliki SOP terkait packaging, transportasi, instalasi, operasi, dan lain-lainnya. Nanti Bapak Ibu silakan merujuk kembali ketika dokumen permit diajukan oleh pihak penyedia, nanti akan ada dokumen-dokumen ini. Lalu penyedia telah menandatangani sebuah kode etik ya Bapak Ibu di mana selain adanya K3 keselamatan kesehatan keselamatan kerja, kami juga memperhatikan aspek perlindungan sosial dalam arti kekerasan berbasis gender. Artinya adalah kegiatan-kegiatan yang berdampak ataupun berasal dari aktivitas eksploitasi seksual, pelecehan seksual, larangan kerja paksa, kemudian pekerja di bawah umur. Nah, hal-hal tersebut kita tidak inginkan sehingga setiap vendor yang berkontrak dengan program Siren ini, mulai dari level top manajemen hingga level individu, telah menandatangani kode etik ini, sehingga mereka
dipastikan tidak akan melakukan kasus yang namanya KBG. Namun apabila terjadi ya suatu saat di rumah sakit Bapak Ibu ya, nanti akan ada tata cara pelaporannya dan kami pastinya akan memberikan sanksi khusus terhadap pelaku seperti Bapak Ibu berdasarkan kode etik tersebut. Lalu Bapak Ibu, ini ada kami berikan tanda bulat di mana pengawasan ini dilakukan oleh rumah sakit. Seperti itu Bapak Ibu ya. Lalu nanti penyedia akan menampilkan ini di sesi paparan penyedia, Bapak Ibu ya, nanti akan dijelaskan oleh penyedia. Nah, ini juga akan ada dijelaskan oleh penyedia dan juga akan ada diberikan oleh penyedia. Ini kami berikan contohnya, Bapak Ibu ya. Jadi dari pihak ketiga, di sini katanya ada terkait dengan mungkin di poin 7 ya, Bapak Ibu ya. Ada proses unloading alkes menggunakan alat angkut forklift seperti itu, atau alat angkat forklift gitu ya Bapak Ibu ya. Di sini katanya Philips telah menyediakan operator forklift yang sudah memiliki kompetensi, kemudian terkait dengan forkliftnya sudah lulus pengujian seperti itu yang menggunakan PPE. Nah, silakan dari K3 melakukan pengawasan ini sudah benar atau belum? Silakan dicek forkliftnya sudah belum dicek sudah belum dilakukan pengujian, sudah belum dilakukan uji emisi, seperti itu. Kemudian dicek kembali terkait dengan operatornya, apakah operatornya dapat menunjukkan mungkin surat izin operatornya, gitu ya dari Kemenaker seperti itu. Silakan Bapak Ibu boleh melakukan semacam patroli, semacam inspeksi seperti itu ya untuk pengawasan K3 yang lebih baik. Kemudian di sini rumah sakit ya memiliki otoritas untuk menghentikan pekerjaan ataupun kami sering sebut dengan stop authority. Pada saat kapan? Pada saat ketika Bapak Ibu melihat kontraktor ataupun subkontraktor baik PT Philips ataupun uh, subkonnya PT Philips, mungkin ada PT-PT yang lainnya begitu ya Bapak Ibu ya, yang melakukan pekerjaan dalam kondisi yang tidak aman, dalam tindakan yang tidak aman gitu ya, yang dapat menimbulkan resiko tinggi bahaya gitu ya, sehingga mungkin juga berpotensi terkait dengan kecelakaan kerja, kerusakan aset, pencemaran lingkungan seperti itu ya. Bapak Ibu diperbolehkan untuk memberhentikan pekerjaan saat itu juga. Contoh, misal dalam pekerjaan panas begitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu melihat mungkin ada suatu bahan bakar yang berada di sekitar atau di area terdekat dengan pekerjaan panas tersebut begitu. Nah, itu berpotensi akan terjadinya kebakaran ataupun flammable seperti itu ya Bapak Ibu ya, ataupun explosion gitu. Nah, Bapak Ibu silakan melakukan SWA, mengatakan dengan baik, Bapak Ibu tidak boleh melakukan pekerjaan ini saat ini karena kami melihat bahwa kondisi tidak aman. Silakan untuk memperhatikan pekerjaan ini dan nanti silakan melakukan tindak lanjut segera dan melapor kembali agar dievaluasi kembali. Rumah sakit dapat memberikan pekerjaan kembali apabila dinilai penyedia telah melakukan semacam tindak lanjutnya, kemudian rumah sakit menilai kondisinya sudah aman, seperti itu ya, baru boleh pekerjaan tersebut dilanjutkan. Lalu rumah sakit menyediakan akses ataupun saluran keluhan seperti itu Bapak Ibu ya. Tentunya kami ingin mendapatkan masukan atau ketika memang ada pihak pasien ataupun pengunjung ataupun keluarga pasien sedang lewat di area cat lab seperti itu ya, kemudian ada mau keluhan yang disampaikan atau saran seperti itu, mereka harus melapor kemana begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, rumah sakit harus memberikan semacam mading ya ataupun poster ataupun mungkin kertas ditempel gitu ya di dinding beberapa titik gitu ya, agar masyarakat lain yang ingin menyampaikan aspirasi ataupun keluhannya tahu mereka harus melapor kemana seperti itu Bapak Ibu ya, dan akan kita tindak lanjuti. Lalu yang terakhir tugasnya apa Bapak Ibu adalah melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya.
Bapak Ibu silakan lihat kembali di surat undangan PCM kami ya. Ada formulir seperti ini Bapak Ibu ya. Gitu. Ini nanti silakan dibaca ya pertanyaan-pertanyaannya terkait dengan apa yang harus dicek, apa yang harus diperiksa, apa yang harus diinspeksi, dipatroli, seperti itu ya. Supaya nanti saat kegiatan 1, 2, 3, dan seterusnya berjalan, Bapak Ibu nanti di akhir kegiatan dapat memahami, mengevaluasi secara objektif gitu ya kepada instrumen ini ya, seperti itu. Kami tidak ingin melihat ketika Bapak Ibu memberikan jawaban no, sementara pihak penyedia sudah sesuai, tapi rumah sakit memberikan jawaban no, itu tidak valid. Begitu Bapak Ibu, pastinya akan kami berikan apa ya masukan agar mungkin silahkan dicek kembali begitu. Nah, maka dari sekarang Bapak Ibu silakan untuk membaca dan ini nanti dikembalikan ke kami maksimal saat training begitu ya Bapak Ibu ya, ataupun saat commissioning. Mengapa? Ini menjadi salah satu dokumen penting kelengkapan untuk clearance BA commissioning, exit BA commissioning. Tanpa kelengkapan ini maka commissioning tidak maksudnya tidak dapat di close ya dokumennya seperti itu Bapak Ibu ya, karena ini suka sekali beberapa pengalaman kami temukan rumah sakit itu missing untuk mengisi checklist ini begitu Bapak Ibu ya. Yang mana Bu? Gitu. Pertanyaan yang kedua adalah kami tidak sempat Bu. Pertanyaan yang ketiga adalah kami tidak tahu mengisi apa Bu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Di sini kami tekankan lagi ya Bapak Ibu ya, kami memberikan proses konsultasi, pendampingan, bimbingan ketika memang Bapak Ibu ingin bertanya terkait isian ini ya, silakan untuk boleh dikomunikasikan di WA group atau dikoordinasikan ke saya. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk kita boleh bantu bagaimana cara pemantauan, pengawasan, dan evaluasinya. Begitu Bapak Ibu ya. Lalu apabila nanti terkait terjadi insiden, kami berikan tata cara bagaimana pelaporannya ketika dalam proses distribusi ataupun kita gampangnya ketika kejadian terjadi di luar area rumah sakit ya. Di area rumah sakit maka yang melapor insiden tersebut ke kami adalah vendor. Namun ini ya Bapak Ibu ya, ketika si vendor telah berada di rumah sakit Bapak Ibu dalam proses site preparation, instalasi, loading, unloading, training, kemudian commissioning, lalu nanti akan ada perawatan, terjadi kejadian kecelakaan kerja, gitu ya. Kemana Bapak Ibu akan melapor? Ke kami, siapa yang melapor adalah rumah sakit, bukan vendor ya Bapak Ibu ya. Meskipun korbannya vendor, begitu Bapak Ibu ya. Tapi yang melapor ke kami adalah rumah sakit karena daerah tersebut merupakan teritorial rumah sakit begitu. Kemudian ketika proyek ini telah selesai, Bapak Ibu, Alkeskat Lab sudah berada di rumah sakit Bapak Ibu, sudah ada unit pelayanan mungkin 2 atau 3 tahun atau seterusnya. Terjadi kejadian yang tidak diinginkan yang berdampak kepada manusia, berdampak kepada lingkungan, ya. Mana Bapak Ibu akan melapor? Sementara kami tidak ada lagi untuk membantu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, silakan untuk mengakses ini. Ini adalah suatu aplikasi ya yang dikeluarkan oleh Dirjen Parmalkes, namanya eWatch. Setiap vendor yang telah dikontrak melalui program Siren telah memiliki akun di eWatch. Nah, Bapak Ibu nanti akan melapor di sini secara real time, ya, tidak perlu 1 kali 24 jam, tidak perlu menunggu beberapa hari kemudian. Waktu itu juga laporan tersebut akan masuk ke akun vendor. Agar apa? Agar vendor bisa mengetahui segera dan menindaklanjuti. Nantinya yang akan melakukan pengawasan terkait dengan proses tindak lanjut, terkait proses clearance adalah Dirjen Parmalkes. Itu ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Kami berikan contoh-contoh Bapak Ibu yang mungkin saja dapat terjadi insiden di dalam proyek ini Bapak Ibu ya. Lalu terkait dengan pelaporan tadi siapapun yang melapor baik dari rumah sakit ataupun vendor harap memberikan pelaporannya adalah 1 kali 24 jam. Jangan ditutup-tutupi ya Bapak Ibu ya, khawatirnya laporan tersebut kami terima dari orang luar. Seperti itu Bapak Ibu ya, kami tidak menginginkan laporan tersebut masuk dari pihak
luar, di luar Philips ataupun di luar rumah sakit gitu ya. Kami tidak menginginkan adanya informasi juga yang mungkin timbul ataupun muncul duluan di media sosial seperti itu ya Bapak Ibu ya, sehingga ketika saat terjadi insiden harap segera untuk melaporkan ke kami. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti kita akan ada proses investigasinya oleh siapa? Oleh tadi ya yang melapor, kemudian apa yang diinvestigasi, mencari akar penyebabnya, kemudian menentukan tindakan langkah perbaikannya supaya insiden itu tidak terjadi di masa yang akan datang dan sudah diselesaikan dalam waktu 5 hari sejak investigasi dilakukan. Begitu Bapak Ibu. Ya, kita ketahui Bapak Ibu bahwa program Cireng ini adalah salah satu program strategis pemerintah yang didukung pendanaan dari pihak bank. Nah, tentunya pihak bank juga mempersyaratkan hal ini terkait dengan perlindungan lingkungan sosial. Harapannya ketika ada insiden, kami pun dari Siren akan melaporkan secara paralel ke pihak bank donor seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti akan ada clearance dari bank ketika Bapak Ibu sudah memberikan laporan final. Ketika memang sudah dirasa cukup, maka akan kita exit. Ketika memang belum, maka akan kita proses investigasi ulang. Berikut nama-nama kontak darurat yang kami berikan Bapak Ibu ya. Di dalam nama-nama ini ada di dalam masing-masing WA group. Apa yang akan harus dilaporkan telah terjadi insiden di rumah sakit A pada tanggal A jam sekian gitu ya, dengan tipe kejadian mungkin tangannya kejepit begitu Bapak Ibu ya. Deskripsinya mungkin dijelaskan pada saat aktivitas apa gitu ya. Lalu ada korbannya berapa orang, siapa. Kemudian mungkin ada kerusakan yang alkes misalnya ataupun kerusakan properti. Berapa apa nama alatnya, apa nama barangnya, berapa unit gitu. Dan apa mungkin tindakan yang sudah dilakukan, misalnya sudah melakukan P3K, sudah melakukan pengobatan, nah seperti itu Bapak Ibu ya. Nah itu perlu disampaikan ke kami. Bapak Ibu nanti terkait e-watch tadi, Bapak Ibu silakan merujuk kepada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 62 tahun 2017. Di sana ada tata cara ataupun petunjuk teknis bagaimana Bapak Ibu dapat melaporkan kejadian yang tidak diinginkan yang berdampak kepada manusia dan lingkungan. Nah, ini berikut contoh terkait dengan kasus-kasus kekerasan berbasis gender ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin ada contohnya kami berikan satu contoh ya, proses mungkin instalasi, mungkin ada nakes perempuan begitu ya, ada teknisi dari pihak penyedia menyentuh bahu, mungkin iming-iming mau menunjukkan cara penggunaan alat, tapi sepertinya sengaja dilakukan, kemudian tanpa izin dan berulang kali dilakukan. Itu sudah salah satu termasuk aktivitas yang namanya KBG ya Bapak Ibu ya, pelecehan seksual. Sehingga ini diberikan laporan ke kami tapi tidak melalui WA group ataupun tidak melalui tata cara seperti yang kami sebutkan sebelumnya. Karena ini ada sifatnya rahasia yang mana korban yang harus kita lindungi begitu ya Bapak Ibu ya, harapannya dapat memberikan informasi tersebut japri ke kami langsung gitu ya supaya tidak terjadi penyimpangan informasi ke pihak lainnya begitu. Kemudian nanti pun tentunya identitas pelapor akan kami jaga ya Bapak Ibu ya. Kemudian kami tidak menginginkan adanya aksi balas dendam pada pelapor. Seperti tadi kami sampaikan, korban juga akan diperlakukan dengan martabat aman. Pelaku juga akan ditindaklanjuti sesuai dengan sanksi yang telah ditetapkan di Kode Etik dan lainnya. Kemudian nanti ketika ada korban yang memerlukan rujukan, ya mungkin adanya trauma seperti itu ya, mungkin ada luka, kami akan memberikan proses pendampingan kepada pihak yang berwenang, mungkin dari pihak polisi, kesehatan, dinas sosial mungkin ya, ataupun LSM, NGO dan sebagainya begitu lainnya. Kemudian Bapak Ibu seperti tadi ini ya Bapak Ibu yang mungkin menjadi akses saluran keluhan. Mungkin Bapak Ibu silakan tempel di beberapa titik di sekitar area Ketlet apabila memang masyarakat ingin memberikan saran keluhan terkait program Cireng ini dapat mengakses ke Halo Kemkes ataupun Span Lapor.
Kemudian terkait dengan keluhan yang mungkin terjadi di antara kita, dalam arti di antara Philips, di antara rumah sakit gitu ya, selama mungkin kegiatan site prep gitu ya. Mungkin nanti dari pihak penyedia merasa pihak rumah sakit yang tidak memberikan respon secara cepat, atau dari rumah sakit merasa bahwa penyedia tidak melakukan pekerjaan dengan perform baik seperti itu ya. Silakan untuk memberikan keluhan tersebut secara detail ke kami. Kenapa? Agar kita dapat memahami inti permasalahannya. Ketika memang kami memerlukan koordinasi, maka kami biasanya akan mengundang semua pihak yang terkait untuk mencari fakta-fakta kronologis serta apa penyebabnya untuk mendapatkan perbaikan ataupun tindak lanjut supaya keluhan tersebut tidak terjadi di masa yang akan datang. Begitu Bapak Ibu. Keluhan dapat dikomunikasikan di WA Group ya Bapak Ibu ya. WA Group tersebut menjadi wadah komunikasi kita, jadi tidak untuk didiamkan ya Bapak Ibu ya. Silakan apa saja yang perlu disampaikan, silakan di situ. Apa yang memang mau dikonsultasikan, silakan disampaikan dan diajukan. Nah, ini menjadi bagian akhir dari paparan saya, apa yang menjadi tindak lanjut dari Bapak Ibu ya. Satu adalah terkait komunikasi dan koordinasi. Silakan Bapak Ibu untuk meng-invite seluruh nama-nama yang telah ditunjuk oleh rumah sakit di dalam SK Ayu ke WA Group yang telah kami bentuk. Ini kami berikan waktu 1 hari setelah PCM ini, berarti ke besok ya Bapak Ibu maksimal. Supaya besok ataupun Senin kami sudah mulai melakukan koordinasi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Harapannya tidak ada penundaan waktu, jadi seluruh PIU dapat di-invite. Kami juga tidak menginginkan komunikasi ataupun koordinasi yang berulang kali. Gitu. Mungkin diinfokan seluruh timnya sudah ada. Tapi ketika kami melakukan koordinasi, tidak ada yang memberikan respon. Seperti itu Bapak Ibu. Ternyata timnya belum masuk Bapak Ibu. Nah seperti itu kan menjadi pekerjaan berulang ya. Kami harus komunikasi ulang, koordinasi ulang, dan mungkin akan ada waktu yang jadi mundur begitu. Lalu yang kedua adalah terkait izin kerja bicara ikrah. Tadi sudah disampaikan, silahkan ya untuk ditopok tindak lanjuti maksimal 1 minggu setelah PCM ini atau maksimal 1 minggu setelah dokumen pengajuan dari penyedia diberikan. Lalu beberapa waktu yang lalu kita sudah ada terkait dengan kesepakatan BAO for all, yang apa menjadi pekerjaan tambah kurang. Ketika ada pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum Philips akan masuk rumah sakit Bapak Ibu, maka harapannya rumah sakit dapat segera menyelesaikan. Misalnya ada pekerjaan harus terlebih dahulu menyiapkan listrik, menarik kabel, menyiapkan grounding, mungkin membongkar pasang plafon seperti itu ya, atau mungkin vinil yang sudah terpasang perlu dibongkar atau tidak. Nah ini silakan dikoordinasikan di WA Group ya Bapak Ibu, dan harapannya keadaan sudah, kondisi ruangan sudah siap maksimal 3 hari sebelum dimulainya site prep. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan menunda-menunda, kemudian menunggu Philips akan melakukan koordinasi. Bagaimana Bapak Ibu? Groundingnya sudah belum? Listriknya sudah belum? Tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi rumah sakit harusnya lebih aktif untuk proses tersebut. Lalu yang keempat adalah terkait monitoring pengawasan. Nah, di sini kami harap kita sama-sama ya Bapak Ibu untuk memantau progres kesiapan dokumen, kesiapan ruangan, kemudian perizinan gitu ya. Mungkin rumah sakit yang PHTC dalam mungkin tadi pembangunan IPAL, pembangunan TPS, kemudian pembangunan rumah sakit memerlukan izin operasional rumah sakit, izin IPAL, SLO IPAL, izin TPS. Silakan semuanya diurus Bapak Ibu. Seperti itu ya. Jadi harapannya semuanya sudah paralel dikerjakan. Mungkin nanti perizinan Bapeten, perizinan BPJS, mungkin sudah dapat dipelajari saat ini supaya kegiatan nanti ke depan tidak mundur ataupun tidak terhambat. Lalu rumah sakit Bapak Ibu ya diharapkan aktif memberikan foto-foto, video, atau melakukan dokumentasi ya. Dikarenakan yang melakukan pengawasan kan Bapak Ibu ya. Harapannya kami menerima laporan mungkin berkala, bisa per 3 hari ataupun per minggu, aktivitas dari tim penyedia di rumah sakit Bapak Ibu. Begitu ya Bapak Ibu ya, supaya kita dapat memonitor bersama. Lalu poin penting yang ini terkait monitoring pengawasan adalah terkait area kerja.
Perlu kami ketahui Bapak Ibu, apabila rumah sakit Bapak Ibu berada di daerah, mungkin di daerah yang rawan, di daerah yang berkonflik tinggi gitu ya, atau mungkin eh, ya mungkin ada ormas-ormas tertentu gitu ya Bapak Ibu yang mungkin pernah datang ke rumah sakit Bapak Ibu gitu ya. Kami menginformasikan ke rumah sakit Bapak Ibu agar setiap rumah sakit memastikan, menjamin, memberikan, mengawasi gitu ya seluruh area kerja ruangan cat lab ya sampai ke titik gerbang rumah sakit begitu ya Bapak Ibu ya kondusif. Tidak ada gangguan dari pihak luar manapun. Seperti itu Bapak Ibu. Kami tidak menginginkan nanti tiba-tiba ada ormas yang datang meminta tips ke penyedia. Kami tidak ingin mendapatkan informasi bahwa ada uh, sekelompok masyarakat yang melakukan penjarahan begitu ya ataupun yang melakukan ya penjarahan sehingga mengakibatkan kerusakan alkes kemudian kehilangan barang material seperti itu ya karena itu merupakan teritorial rumah sakit Bapak Ibu silakan untuk memberikan pengamanan yang ketat ya Bapak Ibu ya agar hal tersebut tidak terjadi di rumah sakit Bapak Ibu begitu ya Bapak Ibu ya. Lalu terkait dengan perizinan Bapeten, kami ingatkan sekali lagi, ini sudah pernah kami ingatkan pada saat kita melakukan MONEF, bahwa setiap rumah sakit harus sudah menyiapkan TLD badan, TLD mata, dosimeter, supaya apa Bapak Ibu? Supaya nanti ketika tanpa terasa, ya Bapak Ibu ya, 3 atau 4 bulan kemudian kita sudah komisioning, gitu ya. Tapi dokumen mungkin sudah lengkap, tapi proses untuk ini tidak dinotis sejak awal sehingga mungkin kami lupa, kami belum ada anggaran, kami belum tahu info ini kalau memang diperlukan gitu ya. Jadi tidak ada informasi-informasi simpang siur itu lagi yang kami terima ya Bapak Ibu ya. Harapannya ini sudah disiapkan ya, disampaikan ke pihak manajemen agar dapat diadakan saat ini juga karena urgensinya tinggi Bapak Ibu ya. Kami memberikan waktu hanya 1 bulan setelah komisioning, Bapak Ibu sudah harus memiliki izin Bapeten. Begitu Bapak Ibu ya, ini arahan Kemenkes, arahan Pak Menteri juga bahwa rumah sakit sudah harus memiliki perizinan Bapeten 1 bulan setelah komisioning. Mengingat TLD badan dan mata ini ataupun dosimetri ini perlu adanya kalibrasi di awal, maka silakan untuk lebih cepat untuk melakukan proses pengadaannya. Begitu Bapak Ibu. Lalu yang terakhir adalah terkait dengan monitoring dan pendampingan. Ya, kami juga akan memantau seluruh progres, akan memberikan pendampingan ketika memang Bapak Ibu membutuhkan. Silakan kapan saja untuk dapat dikomunikasikan ke kami ataupun ke project controller masing-masing rumah sakit. Oke, baik Bapak Ibu demikian yang mungkin dapat kami sampaikan. Apabila nanti mungkin ada pertanyaan bisa disampaikan di akhir kegiatan ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Ines. Baik, terima kasih Bu Rina. Izin Bu Rina, mungkin tadi karena untuk RTL-nya cukup penting ya Bapak Ibu untuk dapat segera ditindaklanjuti, izin saya share kembali agar Bapak Ibu boleh melakukan screenshot ya. Silakan Bapak Ibu untuk tindak lanjutnya dari paparan Ibu Rina bisa di screenshot dan juga difoto karena ini penting untuk segera ditindaklanjuti Bapak Ibu. Adapun izin menambahkan dari yang sudah disampaikan Ibu Rina bahwa nantinya dari tim PMU Shiren akan melakukan penjadwalan lebih lanjut Bapak Ibu untuk pembahasan berita acara overwork. Karena untuk Cat Lab sendiri Bapak Ibu itu ada beberapa pekerjaan ya yang perlu dilakukan oleh tim rumah sakit dan juga dilakukan oleh tim penyedia Philips. Begitu kemudian izin juga Bapak Ibu mengingatkan bahwa dari MONEF yang sebelumnya telah dilaksanakan antara tim penyedia dan juga tim PMU Shiren serta dengan rumah sakit ada beberapa catatan dari MONEF tersebut mungkin sudah dituangkan dalam bentuk surat feedback ke masing-masing rumah sakit itu boleh ditindaklanjuti Bapak Ibu jadi pekerjaan ataupun catatan tersebut sudah bisa ditindaklanjuti oleh tim rumah sakit sebelum dan juga diselesaikan sebelum prosesi site prep oleh penyedia.
Begitu Bapak Ibu. Untuk sesi pertanyaan kita tunda dulu Bapak Ibu, mungkin boleh dicatat. Nanti kita akan diskusi dan juga tanya jawab di sesi paling terakhir. Berikutnya agenda kedua yaitu adalah penyampaian dari alur distribusi dan juga penerimaan alat yang akan disampaikan oleh Ibu Anita MT selaku Biomedical Engineering Consultant. Kepada Bu Anita dipersilakan. Ya, terima kasih banyak Bu Ines. Selamat pagi, dokter, Bapak, Ibu sekalian. Izin Bapak PTK, Bapak Ibu Direktur, kemudian dari tim Philips ya. Pada hari ini agenda PCM untuk NTO 13 dari Rumah Sakit RSUD Kiai Haji Muhammad Khair Krui, kemudian RSUD Joyonegoro Temanggung, kemudian RSUD Bolang Mongondo Selatan, kemudian RSUD Borong, dan juga RSUD Raja Ampat. Dari berbagai daerah di Indonesia ya, dokter Bapak Ibu sekalian. Yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Lina ya terkait environment and social dan juga terkait safety juga ya, terkait persiapan pre-construction. Kalau kita lihat mungkin nanti dari tim Philips akan menyampaikan terkait jadwal mulai disampaikannya dimulainya pekerjaan ya. Di kemungkinan dari jadwal terupdate di Oktober nanti mungkin akan disampaikan juga dari tim Philips ya. Jadi kemungkinan masih sekitar 4 bulan lagi, masih cukup waktu. Mungkin apabila ada hal-hal yang perlu disiapkan dari rumah sakit, mohon dapat dipersiapkan ya dokter Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin untuk slide yang akan saya sampaikan ini terkait persiapan distribusi alat dan sebagian tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Rina, mungkin akan kita sampaikan untuk supaya dokter Bapak Ibu sekalian lebih em, apa istilahnya ya, supaya lebih paham begitu ya terkait hal-hal yang perlu diberikan perhatian lebih begitu ya. Ya. Jadi outline yang akan saya sampaikan di paparan kami terkait distribusi. Yang pertama tentunya SKPIU. Beberapa kali kita sebutkan harapannya rumah sakit sudah menyusun terkait SKPIU ini ya. Juga sudah disampaikan Bu Rina. Kemudian terkait alur pengiriman, penerimaan barang, kemudian pembuatan video di mana ini adalah arahan dari Pak Menkes ya. Kalau dokter Bapak Ibu sekalian melihat sosial media Kemenkes itu banyak rumah sakit yang telah menerima alat-alat dari pembiayaan Siren. Nah, nanti harapannya dokter Bapak Ibu sekalian dan rumah sakit juga membuat video. Nanti juga akan ada video, mohon maaf akan ada WhatsApp koordinasi terkait pembuatan video ini. Kemudian terkait form kelengkapan distribusi penerimaan alat nanti akan kita jelaskan lebih detail ya. Dan tentu saja terkait agenda selanjutnya. Di sini terkait SKPIU ya Bapak Ibu sekalian mengulang kembali yang sudah disampaikan oleh Bu Rina. Kalau di distribusi penerimaan alat ini akan fokus di 2 Pokja, yaitu Pokja Sarana Prasarana Alkes yang biasanya timnya terdiri dari tim IPSRS dan juga tim terkait ya alat. Karena ini alat cath lab, jadi biasanya dari IPSRS dan juga radiologi. Kemudian terkait Pokja penata laksanaan hibah yang nantinya biasanya dari tim BMN. Ini nanti akan berkoordinasi dengan BMN Kemenkes ya terkait BASTO. Pokja-pokja lain tentu saja dengan perannya masing-masing mendukung penerimaan alat dari Siren. Tadi sanitasi K3 dengan Bu Lina, kemudian untuk SDM yang akan membantu pemenuhan perizinan terkait alat, kemudian jejaring layanan terkait
ASPAK, BMHP, kemudian di data-data update SIX online, kemudian terkait Pokja perencanaan, pemantauan dan evaluasi terkait KJS UKIA seperti itu. Namun di distribusi alat ini akan fokus di dua Pokja, yaitu Pokja Sarpras dan penata laksanaan hibah gitu ya, dokter Bapak Ibu sekalian. Di slide berikutnya, next, tadi ini terkait peraturannya ya, tadi sudah di-share oleh Pak Arif. Jika dokter Bapak Ibu sekalian ingin membaca peraturannya terkait juknisnya sudah di-share oleh Pak Arif ya. Berikutnya adalah alur penerimaan barangnya. Di sini kita coba susun berdasarkan alur penerimaan. Nanti biasanya dari tim BILIP juga melakukan dokumentasi apabila dari tim rumah sakit memerlukan dokumentasi yang dari penyedia nanti dapat koordinasi dengan BILIP ya. Jadi nanti keberangkatan barang dari warehouse atau port, kemudian alatnya akan sampai di site rumah sakit, kemudian diperlukan safety briefing ya, tadi disampaikan oleh Bu Lina, kemudian proses unloading menuju ruangan, jangan lupa dilakukan cek kesesuaian, spesifikasi, kemudian unboxing, proses instalasi, kemudian commissioning, kemudian training, baru dilakukan BASTO ya. BASTO ini akan dilaksanakan 3 pihak ya, dokter Bapak Ibu sekalian. Kemenkes akan hadir untuk penandatanganan berita acara penerimaan alat ya. Berikutnya di sini adalah form-form yang perlu dilengkapi ya oleh dokter Bapak Ibu sekalian di rumah sakit dan juga tim penyedia saat Kemenkes hadir ke rumah sakit dokter Bapak Ibu sekalian. Di sini form-formnya seperti apa nantinya akan dikirimkan dalam surat juga. Jadi yang pertama surat PCN yang sudah disampaikan ya. Nah, di sini nantinya yang sudah disampaikan oleh Bu Rina, tim rumah sakit perlu menyiapkan form EHS, work permit, kemudian form serah terima ruangan untuk dilaksanakan konstruksi seperti itu. Kemudian setelah alat siap, siap untuk dikirim, akan dikirimkan dari kami surat delivery. Nah, surat delivery ini nanti tim rumah sakit perlu melengkapi form kesiapan ruangan dan juga form inspeksi penerimaan barang. Kemudian setelah ruangan siap, setelah instalasi selesai, nanti rumah sakit akan menerima surat ketiga yaitu surat training dan commissioning. Di dalam surat akan ada lampiran form-form berikut yang nantinya akan kita lengkapi bersama ya dokter Bapak Ibu sekalian saat agenda full commissioning penandatanganan BASTO seperti itu. Nantinya yang akan tanda tangan siapa? Yang akan tanda tangan seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya dokter Bapak Ibu sekalian, yang tanda tangan adalah Pokja Sarpras, kemudian Pokja Hibah, tentu saja direktur rumah sakit ya wajib hadir untuk menandatangani berita acara serah terima operasional. Di sini ada notes ya Bapak Ibu sekalian, warna hitam adalah disiapkan oleh penyedia dan rumah sakit, warna biru disiapkan oleh rumah sakit dan Kemenkes, warna hijau disiapkan oleh Kemenkes seperti itu. Berikutnya, ini adalah alur distribusi secara keseluruhan. Ini kami coba resume ya, dokter Bapak Ibu sekalian supaya lebih mudah. Pada prinsipnya sama seperti dari slide-slide sebelumnya untuk lebih memudahkan dokter Bapak Ibu sekalian. Jadi dari satu slide ini jadwal pengiriman nanti akan disampaikan oleh penyedia, kemudian PCNA IKRA, work permit EHS nanti disiapkan tim Pokja K3 pada form 1, kemudian form serah terima atau form 2 disiapkan oleh penyedia dan rumah sakit, dan seterusnya sampai dengan pos instalasi sampai penandatanganan hibah dan pelatihan kedua. Begitu ya, dokter Bapak Ibu sekalian. Oke. Ya, agenda selanjutnya
Di sini nomor satu, Monef site visit Kemenkes ke rumah sakit sudah dilaksanakan. Philips juga harusnya sudah site visit ya dokter Bapak Ibu sekalian, penilaian pekerjaan tambah pulang, dan sekarang kita ada di poin 4, reconstruction meeting. Berikutnya, dokter Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan pelatihan ekosilen. Ah, di sini di pelatihan ini adalah pelatihan pengisian form-form tadi, dokter Bapak Ibu sekalian, terkait pengisian form persiapan ruangan, form hibah, mohon maaf, form penerimaan alat, kemudian sampai dengan form hibah, form commissioning, kemudian nanti juga ada topik terkait perizinan Bapeten dan juga kredensial BPJS seperti itu. Info-infonya akan kita share di dalam WhatsApp group. Jadi mohon dokter Bapak Ibu sekalian menginvite tim dari rumah sakit terkait, khususnya tim yang nantinya akan bertanggung jawab sebagai bertanggung jawab terkait instalasi cat lab tadi ya. Jadi supaya terkait perizinan pun terupdate mulai sebelum alat terinstall sampai dengan terinstall begitu ya. Jadi ketika ada hal-hal mungkin dokumen-dokumen yang perlu disiapkan penyedia, tim terkait dapat berkoordinasi di dalam grup tersebut seperti itu. Kemudian agenda-agenda berikutnya adalah seperti biasa ya Bapak Ibu sekalian, penandatanganan berita acara tadi sudah disampaikan oleh Bu Lina, staf rekonstruksi, pengiriman alat, inspeksi decommissioning, instalasi, pelatihan, penandatanganan BASTO, maintenance, monitoring dan evaluasi pelatihan 2 dari penyedia. Mungkin ini terlihat kayak panjang sekali ya pekerjaannya ya dokter Bapak Ibu sekalian, dan apalagi baru dimulainya Oktober. Namun tidak masalah ya karena kita nantinya juga tetap tadi ya akan ada ekosilen yang akan kita remind, dan tentu saja akan kita dampingi tim rumah sakit apabila ada pertanyaan, jangan ragu untuk diskusi di dalam grup. Kemudian di sini kita beri box khusus di kanan atas. Setelah ini kami sampaikan kembali, mohon tim-tim terkait untuk di-invite di dalam grup WhatsApp tiap rumah sakit. Kemudian mohon dapat koordinasi aktif di WhatsApp grup apabila mungkin dari tim project controller menanyakan terkait update seperti itu, karena dokter Bapak Ibu sekalian dari tim rumah sakit berperan penting terkait kesuksesan dari terinstalnya cat lab di rumah sakit dokter Bapak Ibu sekalian. Kemudian menjadi penting ya dokter Bapak Ibu sekalian yang kami beri list coding ini menyiapkan TLD badan tadi, mohon maaf, TLD badan, mata dan juga tendos tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Lina, karena ini adalah menjadi salah satu item yang menjadi kendala ya. Kenapa? Karena membeli TLD ini tidak langsung beli, langsung dapat digunakan. Karena kita perlu kalibrasi dulu BPF, kemudian kita perlu mendaftarkan nama personil dulu di Bapeten, seperti itu baru dapat digunakan untuk perizinan Bapeten, seperti itu. Belum lagi kalau pengadaan dari rumah sakit memerlukan waktu dananya turun, kemudian nunggu dikirim mungkin dari penyedianya sampai ke lokasi rumah sakit seperti itu. Jadi kami rasa dengan mulai pekerjaan di Oktober, mungkin 6 bulan sangat cukup ya. Jadi harapannya setelah install rumah sakit dapat siap TLD dan bisa langsung ke perizinan Bapeten gitu. Oke, berikutnya ini hanya resume saja ya dokter Bapak Ibu sekalian terkait form-form yang sudah kami jelaskan tadi dan juga Bu Lina. Nanti dapat dijadikan acuan ya. Nanti akan kami share juga untuk PPT ini untuk dijadikan acuan. Mungkin dari saya cukup ya. Kami kembalikan ke Bu Ines. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anita atas pemaparannya mengenai alur distribusi dan juga persiapan oleh rumah sakit. Untuk pertanyaannya Bapak Ibu masih sama, kita catat dulu. Kita lanjutkan ke agenda berikutnya yaitu dari paparan dari tim JV Philips. Kepada tim Philips dipersilahkan. Iya, terima kasih Mbak Ines. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Bu Rina dan Bu Anita atas paparannya. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian di agenda pre-consortium meeting pada pagi ini. Untuk selanjutnya, Philips akan menjelaskan tentang PCM ini yang akan dijelaskan oleh Bapak Lukas. Saya akan serahkan langsung ke Bapak Lukas. Bapak Lukas, kami persilahkan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan saya Lukas. Saya kebetulan pada kesempatan ini saya mewakili Philips untuk menyampaikan materi pre-construction meeting. Begitu. Ini pada meeting ini dikhususkan untuk rumah sakit di NTO 13, yaitu sebanyak 5 rumah sakit. Next. Untuk presentasi kami, ada 5 topik yang akan dibahas, yaitu pertama adalah jadwal proyek dan lingkup pekerjaan. Kemudian ada stakeholders yang terkait dengan tiap-tiap aktivitas. Kemudian ada metode kerja yang dilakukan di setiap aktivitas tersebut. Kemudian di mana terkait ketiga ada job safety analysis yang disiapkan untuk sebagai mitigasi resiko dari setiap aktivitas. Kemudian selama proses pengerjaan baik dari awal pengerjaan ruangan, distribusi barang hingga akhirnya instalasi, training dan full commissioning itu ada kontak darurat yang bisa diakses kapanpun dan oleh siapapun. Untuk detailnya nanti akan dibahas satu persatu. Kemudian juga terkait jadwal project ada beberapa aktivitas. Secara garis besar adalah site preparation atau persiapan ruangan, dilanjutkan dengan kedatangan unit CAT lab-nya itu sendiri, kemudian dilanjutkan dengan proses instalasi. Sebetulnya kalau dari kami itu ada mechanical dan setting to work, tapi secara garis besar itu satu kesatuan instalasi baik mekanik maupun setting to work, kalibrasi, adjustment dan lain sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan uji kesesuaian dan uji paparan dari alat itu sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan training dan ditutup dengan full commissioning. Itu dari sisi kami. Untuk NTO 13 ada 5 rumah sakit, saya singkat saja, yaitu Rumah Sakit Muhammad Tauhir Krui, RSUD Joyonegoro Temanggung, RSUD Bolang Mongondo Selatan, RSUD Borong, dan RSUD Raja Ampat. Tanggal rilis NTO dari tanggal 9 Juli 2026 dengan akhir kontrak NTO di 4 Februari 2027. Nah, izin Bapak Ibu saya sampaikan juga mungkin ini terutama tanggal akhir kontrak itu di 4 Februari mohon kita perhatikan bersama supaya instalasi alat bisa selesai tepat pada waktunya sebelum 4 Februari 2027. Syukur-syukur kalau kita bisa percepat proses instalasinya. Maka dari itu kami mohon, saya mewakili vendor, mohon bantuan dan kerjasama Bapak Ibu semua supaya proses instalasi sampai ditutup dengan full commissioning dapat berjalan dengan lancar. Eh, Mungkin akan ada hambatan dan dinamika selama proses, tapi saya yakin dengan kerjasama kita semua hal itu bisa diatasi sehingga kita bisa menyelesaikan proyek ini secara tepat waktu. Next slide. Ini adalah jadwal proyek dan lingkup pekerjaan yang sudah saya sampaikan tadi. Ada 5 aktivitas. Next ya.
Ini adalah gambaran di mana site preparation kemudian dilanjutkan dengan CDD atau kedatangan alat, instalasi, kemudian uji paparan, uji kesesuaian, first training, dan ditutup dengan full commissioning. Semua kegiatan tersebut dari periode Oktober sampai pertengahan Januari 2027. Next slide. Ini adalah lingkup pekerjaan. Singkat saja, saya akan fokus eh, ke majority sebagian besar dari kami sediakan. Saya fokus ke yang scope dari rumah sakit, Bapak Ibu, yaitu saya mulai dari prerequisite di kiri tengah itu ada to provide bare room, kemudian user availability and readiness itu dokter, radiografer dan nurse itu terkait training. To provide bare room itu terkait kegiatan set preparation. Mohon bantuannya untuk menyediakan ruangan yang bare room atau paling tidak mendekati bare room. Karena apa? Karena itu untuk mempercepat proses kami mulai proses site preparation. Misalkan kalau misalnya masih ada existing plafon misalnya, saya ambil contoh, atau existing finishing dinding yang belum dibongkar, mohon izin Bapak Ibu untuk disiapkan untuk proses pembongkarannya sehingga ketika tiba di timeline yang saya share tadi di Oktober 2026, ruangan sudah kondisinya polos sehingga kami bisa langsung mulai pekerjaan sipil. Kemudian kita lihat di bawah, jika ada poin building structure integrity itu terutama untuk ruangan cat lab yang terletak bukan di lantai dasar, artinya di lantai 2 dan seterusnya dan seterusnya. Mempertimbangkan bahwa bobot cat lab itu sendiri 1,2 untuk si armnya dan 800 kilogram 1,2 ton untuk si arm, 800 kilogram untuk tablenya. Kita secara hitungan kasar itu sekitar 2 ton, maka ruang cat lab yang berada di lantai atas eh, struktur bangunannya harus mampu untuk menahan beban tersebut. Begitu. Kemudian juga internet connection dan LAN network itu adalah eh, rumah sakit untuk menyediakan. Mohon bantuan untuk dipastikan itu sudah tersedia ketika proses instalasi. Kemudian juga yang penting adalah kabel power dengan 135 kVA, kemudian ada power cable yang memadai untuk besaran daya tersebut sudah tersedia di ruang mesin. Kemudian juga ada kabel grounding dari sumur grounding terpisah tersedia di ruang mesin. Setiap kabel dipanjangkan 5 meter di ruang mesin supaya kami bisa menempatkan panel bawaan kami di posisi yang fleksibel begitu di dalam ruang mesin. Kemudian ada jika apa namanya water inlet dan outlet untuk tempat cuci tangan, scrub sink. Kemudian dedicated grounding saya sudah sampaikan tadi. Kemudian ada storage space, itu adalah ruang penyimpanan sementara, terutama ketika proses pengiriman cat lab. Jadi unit cat lab itu sendiri secara bawaan pabrik itu ada 25 palet. Itu hanya unit cat lab. Kemudian ada UPS 2 palet besar. Kemudian ada lampu operasi. Kemudian aksesoris dan lain sebagainya. Kebutuhan ruangannya kira-kira 8 kali 8 meter persegi. Nah, itu mohon disiapkan ruangan alternatif untuk penyimpanan cat lab. Tidak harus satu ruangan besar 8 kali 8, tapi mungkin ada beberapa ruangan yang kami bisa simpan paletnya di situ. Kemudian seperti itu, nanti terkait dokumen, nanti aktivitas berikutnya nanti kami yang sediakan, termasuk supporting dokumen untuk pengajuan ke Bapeten. Next, ini adalah stakeholders yang terkait dengan setiap aktivitas yang akan kami lakukan. Misalnya untuk distribusi alat dilakukan oleh PT Sinotrans, kemudian untuk persiapan ruangan dilakukan oleh PT Aneka Medika Indonesia dan PT Sumber Megah Semesta. Instalasi pengujian alat dan commissioning dilakukan oleh kami.
Kemudian injektor dilakukan oleh PT BRK Niaga Medika, training dilakukan oleh kami. Untuk distribusi alat, saya tambahkan sebelum kedatangan alat, biasanya kami 1 atau 2 minggu sebelumnya kami dari PT Sinotrans akan lakukan survei lapangan untuk mengetahui secara lebih detail kira-kira loading pointnya di sebelah mana, area parkir mana yang bisa dipakai untuk loading barang cat lab, kemudian juga di hari dan jam berapa yang rumah sakit berkenan untuk kami lakukan proses unloadingnya, kemudian akses mana yang bisa kami lewati, seberapa jauh, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti dari tim project yang akan menjembatani antara Sinotrans dan rumah sakit. Nanti lebih lanjutnya nanti bisa kita jalani ketika sudah mau proses unloading. Next. Kemudian untuk metode kerja setiap aktivitas-aktivitas. Nextnya. Misalkan ini untuk distribusi oleh PT Sinotrans tadi, metode kerja ini adalah metode kerja yang kami siapkan, meliputi persiapan alat dan area kerja, kemudian ada beberapa aktivitas seperti pemeriksaan beban, mengangkat beban, menggerakkan beban, dalam hal ini palet-paletnya alat cat lab, kemudian melepaskan beban dan lain sebagainya. Kemudian juga ada kendaraan yang kami siapkan selama proses, kami gunakan selama proses tersebut, dari truknya, kemudian dari forkliftnya itu sudah pasti akan kami gunakan. Begitu. Next. Ini adalah ilustrasi dari tools-tools yang akan kami gunakan, yaitu hand pallet untuk mobilisasi ke dalam ruangan cat lab, kemudian ada triplek sebagai alas supaya tidak rusak keramiknya, kemudian ada tali dan lain sebagainya. Next slide. Ini terkait dengan persiapan ruangan atau site preparation, metode kerja yang digunakan, antara lain kami sebutkan di sini, persiapan mobilisasi tim, kemudian pembuatan lantai kerja atau apa istilahnya itu kita buat cor-coran lah di bawah untuk fondasi cat lab dan patient table-nya. Kemudian pembuatan ceiling construction, kami gunakan besi WF, nanti melintang dan lain sebagainya sehingga nanti eh, monitor cat lab bisa digantung dari area ceiling. Kemudian pembuatan proteksi radiasi, artinya kita pasang lapisan timbal di tembok ruang tindakan. Kemudian ada instalasi mechanical electrical, pemasangan aircon dan lain sebagainya. Untuk timnya terdiri dari site supervisor, technician, dan workman untuk peralatan kerja, beberapa alat las, alat gerinda, dan lain sebagainya. eh itu yang bisa saya sampaikan. Tambahan dari saya untuk terutama untuk, nah ini karena kami kan akan kerjakan di area ceiling dan di area proteksi radiasi itu di area dinding. Nah itu yang saya sampaikan tadi, mohon agar jika masih ada finishing yang belum dilepas, mohon bantuan Bapak Ibu untuk bongkar sehingga ruangannya dalam kondisi berum ketika kita akan lakukan pekerjaan konstruksi di area ceiling dan di area dinding. Kemudian untuk gerinda itu terkait dengan kebisingan, nanti akan saya butuh koordinasi juga dengan tim K3 dari rumah sakit supaya nanti misalkan jam kerja dari jam berapa sampai jam berapa yang diperbolehkan kami untuk melakukan gerinda, area mana yang kami boleh lakukan pekerjaan, area mana yang kami tidak boleh. Kami usahakan selalu bekerja di dalam ruangan, tapi ada beberapa pekerjaan yang kami harus lakukan di luar, misalnya pekerjaan pelasan besi WF itu karena cukup panjang, jadi di dalam ruangan mungkin tidak cukup, jadi kami harus lakukan di luar, baru kami bawa ke dalam. Nah, itu mau tidak mau akan menimbulkan kebisingan. Nah, itu kayak mohon arahan dari Bapak Ibu untuk ditunjukkan mungkin di area mana atau periode kerja dari jam berapa sampai jam berapa yang diperbolehkan untuk pekerjaan tertentu. Kira-kira seperti itu. Tapi nanti untuk lebih detailnya nanti kita bisa koordinasi langsung ketika kami visit ke rumah sakit untuk entry meeting sebelum kegiatan persiapan ruangan ini. Next slide. Untuk instalasi pengujian dan commissioning itu dari tim kami, tim instalasi kerja
aktivitas kerja yang kami lakukan adalah instalasi mekanikal, eh, nyalakan alat, switch on, dan konfigurasi settingan alat, kemudian kalibrasi, dilanjutkan dengan uji paparan dan uji kesesuaian. Ini terkait dengan uji radiasi. Nanti supporting dokumennya akan kami siapkan semua untuk sebagai apa kami serahkan ke Bapak Ibu Rumah Sakit untuk nanti sebagai supporting dokumen untuk diajukan untuk perizinan Bapeten. Termasuk juga test and verification, yaitu dokumen yang menyatakan bahwa alat ini sudah berfungsi dengan semestinya begitu. Untuk timnya ada beberapa tim, saya skip saja. Untuk peralatan kerja ini yang kami gunakan, kunci torsi dan lain sebagainya. Next slide. Untuk training setelah semua uji fungsi sudah lewat, kemudian juga uji kesesuaian, uji paparan, tidak ada kebocoran radiasi di ruangan, kemudian akan kita lanjutkan dengan training. Training ini dibagi menjadi dua, first training dan second training. Dalam hal ini adalah first training selama 2 hari. Nanti biasanya akan dilanjutkan langsung bergandengan dengan agenda serah terima. Begitu. Tim yang akan memberikan training adalah dari tim kami, tim Clinical Applicant Specialist. Kemudian peralatan kerja adalah peralatan kerja seperti apron, tiroid, Google Glass, dan TLD. Next slide. Ini adalah dokumentasi proyek. Saya tidak akan sebutkan satu-satu. Ini adalah ilustrasi dokumentasi apa saja yang perlu kita siapkan eh, di setiap aktivitas. Jadi dokumen tertentu untuk aktivitas tertentu, misalnya work permit saat ini sudah atau akan sedang dilakukan untuk pengajuan work permit sebelum site preparation. Kemudian berita acara tambah kurang mestinya sudah disepakati sebelum meeting ini. Kemudian ada form of pre-installation certificate itu sebelum kami mulai pekerjaan instalasi dan lain sebagainya, termasuk dari misalnya dari poin 8 sampai poin 10 itu terkait uji radiasi untuk Bapeten, kemudian nanti ada forum training dan lain sebagainya. Next. Ini untuk setelah nanti semua proses sampai serah terima berjalan, nanti dari kami akan eh, kontak ke PIC rumah sakit. Mohon izin untuk kami minta feedback terkait kegiatan yang sudah kami lakukan dari instalasi, set preparation, instalasi hingga serah terima. Ini adalah feedback untuk kami supaya kami bisa terus meningkatkan kinerja kami, apa-apa yang mungkin bisa kami perbaiki ke depannya, apa-apa yang sudah kira-kira menurut Bapak Ibu sudah cukup baik, sudah berkenan, itu akan kami pertahankan. Karena itu ini kami mohon izin nanti setelah proses serah terima kami akan minta email ke PIC supaya nanti kami kirimkan link survei untuk Bapak Ibu isi gitu. Kami berusaha keras supaya kami bisa mendapatkan nilai 9 atau 10 terkait performa kami selama proses instalasi. Next. Ini adalah highlight untuk materi yang sudah saya sampaikan dari slide awal sampai saat ini, yaitu terkait listrik. Mohon bantuan Bapak Ibu untuk memastikan bahwa listrik sudah tersedia, termasuk kabel listriknya sudah masuk ke ruang mesin, kemudian juga kabel groundingnya dari sumur grounding terpisah, artinya bukan dari grounding gedung, itu ditarik kabel juga masuk ke ruang mesin. Yang kami butuhkan hanya kabel power dan kabel grounding. Jadi kalaupun misalnya ada panel yang sudah terinstall di situ, jika bisa dilepas, silakan dilepas karena kami akan pasang ke panel kami sendiri. Begitu. Kemudian untuk dedicated grounding ada nilai grounding netral to ground yang harus terpenuhi, yaitu singkat saja nilai grounding maksimum 2 ohm, tidak boleh lebih karena nanti akan berpengaruh ke proses kalibrasi alat akan gagal dan apa namanya kita tidak bisa memfungsikan alat sebagaimana mestinya. Kemudian termasuk juga netral ke groundnya maksimal 2 volt, tidak boleh lebih karena nanti juga terkait juga dengan kalibrasi alat. Kemudian juga dengan ukuran ruangan
terutama ruang mesin minimal 10 meter persegi, sudah disampaikan di meeting-meeting kita sebelumnya, gitu, karena kami ada 5 rak, 3 rak mesin untuk cat lab, 2 rak mesin untuk UPS. Jadi luas ruangannya minimal 10 meter persegi. Kemudian mohon bantuan Bapak Ibu untuk terkait PIC dari rumah sakit, supaya kami pasti selama proses instalasi dan lain sebagainya kami akan intens berkomunikasi ke Bapak Ibu. Jadi mohon bantuannya untuk ada PIC yang selalu siap untuk kami koordinasi begitu. Kemudian saya ulangi lagi, izin sertifikat kekuatan struktur bangunan jika ruangan cat lab bukan di lantai dasar. Next. Ini adalah terkait job safety analysis, yaitu terkait K3. Ini adalah acuan mitigasi resiko dan apa assessment terhadap tingkat severity dan mitigasi untuk accident, supaya mencegah supaya accident itu terjadi. Next. Misalnya di proses distribusi, ini adalah job safety analysis yang kami atau PT Sinotrans lakukan. Misalnya ada beberapa langkah kerja, saya singkat saja. Kemudian tiap tiap aktivitas ada potensi bahaya yang bisa terjadi. Kemudian ada resiko yang ditimbulkan jika bahaya itu atau accident itu terjadi. Dan itu adalah kami melakukan pengendalian atau pencegahan supaya hal tersebut tidak terjadi. Sambil satu poin, misalnya mengangkat beban, potensi bayinya adalah beban tidak seimbang atau operatornya kurang terampil. Resiko yang terjadi jika hal itu ada adalah bebannya bergoyang atau cedera atau tabrakan. Maka tindakan pengendalian yang kami ambil adalah memastikan bahwa operator bersertifikat atau mengikat beban dengan benar atau menggunakan tagline jika perlu. Itu adalah contoh job safety analysis dari aktivitas distribusi. Next. Kemudian juga untuk persiapan ruangan ada beberapa poin, saya singkat saja. Misalkan eh, ruang perkuatan lantai kerja untuk si arm, jika itu tidak dipenuhi, maka ada kemungkinan tersandung, tertimpa material jatuh, tertimpa material atau terjatuh. Kemudian jika itu terjadi, maka bisa menimbulkan luka gores, luka memar, kepala bocor, pingsan, dan lain sebagainya. Maka untuk mencegah hal itu terjadi, pengendaliannya dengan menggunakan APD, melakukan safety briefing setiap hari sebelum dilakukan aktivitas, dan diawasi oleh pengawas atau yang petugas K3. Next slide. Untuk instalasi, ini adalah contohnya, saya singkat saja. Next slide. Kemudian juga untuk training, misalnya saya langsung lompat ke pengendalian resiko, misalnya memakai alat pelindung diri atau memakai apron atau melakukan dekontaminasi sebelum menyentuh alat kesehatan. Kebetulan ini first training, jadi bukan live case, jadi eh, eh, terkait kontaminasi itu sesuatu yang minimum, tapi ini adalah contoh dari JSI yang kami rancang dan kami terapkan di aktivitas tersebut. Next. Ini adalah rambu K3. Kami akan print dalam bentuk banner 2x1. Itu nanti akan kami pasang sebelum area masuk cat lab. Begitu. Jadi Project Siren rumah sakit titik-titik-titik nanti akan kami isi sesuai rumah sakitnya. Kemudian Baya sedang ada pekerjaan. Kemudian juga ada logo bahwa diwajibkan untuk memakai APD, rompi, helm, sepatu. Kemudian tata tertib yang harus dilakukan di area kerja adalah dilarang merokok, narkoba, mempekerjakan orang di bawah umur, kostum yang pantas, dan lain sebagainya. Kemudian, next. Ini adalah eh, print out berikutnya. Biasanya kami cetak dalam bentuk A4. Kami cetak beberapa, kami tempelkan di pintu-pintu masuk di area cat lab. Ada beberapa lembar terkait signage juga. Ini hati-hati bahaya di project. Kemudian juga
barcode untuk pelaporan jika misalkan dari rumah sakit melihat ada sesuatu yang bisa menimbulkan resiko bahaya, misalnya tidak pakai APD atau misalnya tidak pakai harness ketika bekerja di ketinggian. Dari rumah sakit bisa melaporkan dengan barcode tersebut. Nanti tinggal ada beberapa isian, nanti silakan diisi saja. Nanti laporan ini akan langsung masuk ke dashboard kami dan itu nanti bisa kami segera tindak lanjuti. Mudah-mudahan tidak ada laporan, artinya kami pun juga selalu menjaga supaya setiap pekerja yang ada di proyek itu mematuhi setiap peraturan yang berlaku. Begitu. Tapi jika ada sesuatu yang dinilai membahayakan atau beresiko, silakan dilaporkan melalui barcode tersebut. Next. Ini adalah kontak darurat, bentuknya barcode juga. Silakan nanti bisa diisi jika perlu dilaporkan ke ada situasi emergensi. Next. Demikian dari kami. Terima kasih banyak untuk waktunya Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Bu Ines. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lukas dan juga Ibu Desi atas penyampaiannya mengenai materi baik dari persiapan maupun saat implementasi dan juga pos instalasi Bapak Ibu. Baik, agenda berikutnya adalah diskusi dan tanya jawab dari Bapak Ibu di rumah sakit. Kami persilakan jika ada pertanyaan atau diskusi yang ingin dibahas. RSUD Raja Ampat, Bu. Baik, Ibu dipersilakan dari RSUD Raja Ampat. Iya, terima kasih Mbak Ines. Selamat pagi. Kalau untuk kepastian kedatangan cath lab itu ke lokasi rumah sakit, apakah sudah ada kepastian tanggalnya? Izin Ibu, tadi seperti yang sudah disampaikan Pak Lukas, mungkin boleh sambil dibantu ditampilkan dari Ibu Desi tadi timeline-nya ya. Baik, Ibu Ines, sebentar saya tampil. Nah, seperti itu, Ibu, timelinenya mungkin agak terlalu kecil ya dari Raja Ampat Iya, di poin terakhir benar. ya Bu Desi. Ya, Jadi untuk estimasinya, Dok izin untuk ya. persiapan site preparation atau persiapan dari tim Philips itu dimulai di tanggal 1 sampai dengan tanggal 27 Oktober. Lalu untuk estimasi kedatangan alat di Desember tanggal 15, betul ya Ibu Desi? Iya, izin Mbak Ines, betul? Ya. Begitu dokter, kemudian Oke. untuk penerimaan alat perkiraan di tanggal 15 Desember, kemudian Baik, proses terima kasih. instalasi sampai dengan UKES dan juga uji paparan dari tanggal, boleh diperbesar mungkin Bu Desi? Dari bagian atas. Perkiraan di Desember, dokter, kemudian nanti untuk serah terima atau commissioning, kemudian trainingnya di bulan Januari, di pertengahan, dok. Oke, baik ya. Oke, pas datanya cukup. Terima kasih. Sama-sama, dok. Baik, dari RSUD Kabupaten Temanggung, dipersilakan. Jadi, Bu, izin menyampaikan, saya mau konfirmasi dengan Pak Lukas ini, Bu, terkait dengan kabel grounding. Kan memang di tempat kami yang tersedia saat ini kan memang belum ada, nggih. Kaitannya tadi kan untuk kabel grounding dengan angka minimal maksimal di 3 ohm. Nah, 2 ohm ya, di 2 ohm. Kemudian yang kami tanyakan ini, Bu, kesiapan terkait dengan kabel grounding itu nanti itu hanya satu jalur yang ke alat cath lab ya, Bu. Tidak ada jalur lainnya, maksudnya untuk jalur groundingnya itu hanya satu, Bu.
Itu aja mungkin yang saya sampaikan ke Pak. Dan kebutuhan di tempat kami memang saat ini memang belum ada kabel grounding. Nah, Bu, yang bisa Baik, saya terima tanyakan. kasih Pak. Dipersilakan Pak Lukas. Ya, baik, makasih Ibu Ines. Ya, selamat siang Pak. Ya, jadi untuk kabel grounding, betul satu jalur, apa, nilainya maksimum 2 ohm maksimum. Jadi eh, sebaiknya serendah mungkin, tapi tidak boleh lebih dari 2 ohm. Begitu untuk nilai. Kemudian untuk jalur, betul langsung ke ruang mesin cat lab. Jadi sumurnya itu sumur terpisah, sumur groundingnya. Kemudian dari situ langsung ditarik satu kabel ke ruang mesin cat lab. Jadi nggak mampir ke panel distribusi Pak, supaya tidak nanti nggak tercampur sama grounding gedung. Jadi dari tanah itu langsung satu jalur kabel ke ruang mesin cat lab, gitu Pak. Ya, ya berarti itu ke bodinya mesin cat lab ya Pak. Nah, nanti kabel itu kami pasang di panel, Pak, di panel kami. Jadi kan panel bawaan kami, nanti kabel power masuk panel kami, kemudian kabel grounding itu juga masuk ke panel yang sama. Kemudian dari panel kami itu nanti akan distribusi, ada beberapa jalur kabel grounding ya yang ke alat itu. Tapi yang kami butuhkan cuma satu itu aja, Pak, ke ruang mesin. Oke Pak Lukas. Prinsip kaitannya dengan nanti misalnya kabel NIA-nya, splitter sama DC-nya itu nanti kami menyediakan prinsip eh, tahanannya itu di bawah 2 ohm atau mawon nggih terkait dari ini. Betul, Pak. Betul. Iya, Oke. nilainya di bawah 2 ohm ya. Oke, atau mungkin sementara Pak Lukas atur suwun untuk informasinya. Sama-sama, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak dan juga Pak Lukas atas jawabannya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Tadi dari Temanggung sudah ada pertanyaan, kemudian dari Raja Ampat juga sudah, mungkin dari Borong atau dari Bolaang Mangondo Selatan. Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Atau sudah cukup jelas? Dari Krui mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, Ibu izin bertanya lagi dengan Pak Lukas. Silakan Pak. Ya, Pak, tadi informasi kaitan dengan pengelasan kabel IWF tadi, itu estimasi kebutuhan tempatnya seberapa luas nih Pak? Nanti yang harus disiapkan oleh teman-teman dari BSRS, nyiapkan tempatnya. Lukas mungkin Pak bisa menjawab. Oke, tadi kan disampaikan bahwa dari Philip itu membutuhkan tempat, manakala nanti untuk pengelasan IWF itu kira-kira luasan tempatnya yang dibutuhkan itu seberapa luas nantinya? eh se Wah, saya baik. Asal ada ruang cukup terbuka aja sih Pak. Tapi nanti kan itu kan situasional ya. Artinya kalau misalnya kami bisa kerjakan di dalam bangunan, kemudian apa namanya bangunan tersebut juga masih belum beroperasi gitu. Nah itu kami bisa manfaatkan area situ. Cuma kalau misalnya bangunan sudah apa namanya kurang cukup gitu ya, maksudnya ada sebagian sudah beroperasi, kami harus lakukan di luar. Nah nanti minta tolong ditunjukkan saja di area mana gitu. Nah untuk besi WF itu kira-kira 6 kali, ya rata-rata 6 kali 7 begitu ya Pak ya. Paling kita eh, ada ya apa, besi WF tuh potongan tuh 12 meter seingat saya ya.
gitu. Jadi kan masih ada pemotongan di situ dan lain sebagainya gitu. Itu sebetulnya tergantung kondisi di tiap lapangan sih Pak. Tapi nanti kan kita ketika kita entry meeting kita bisa apa namanya eh, diskusi langsung kira-kira area mana kami boleh kerja, area mana yang dihindari kondisi bising dan lain sebagainya gitu Pak. Oke. Oke, yang terakhir, Daflir, yang terakhir yang kaitan dengan scrub stringnya, Pak. Scrub stringnya itu nanti standar kayak kalau yang digunakan di kamar operasi, gitu. Misalnya hanya cukup satu keran apa harus dua keran, apa ribbon, gitu. Kaitan standarnya scrub stringnya itu. Kalau scrubbing kami sediakan tipenya single Pak, jadi satu keran. Ya, Lebar kira-kira kasarnya paling paling lebar itu paling 70 ini saya buletin ke atas ya Pak ya. ya. Sekitaran segitu sih Pak. Heeh. Oke. Oke. Cakap Pak Lukas, matur suwun sangat. Sama-sama Pak, makasih Pak. Baik, Bapak Ibu, ada lagi mungkin satu pertanyaan terakhir? Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, izin saya menyampaikan kembali Bapak Ibu salah satu rekap mungkin setelah ini apa yang perlu Bapak Ibu laksanakan sesuai yang tadi sudah disampaikan Ibu Rina dan juga Ibu Anita. Pertama, diantaranya ada beberapa dokumen Bapak Ibu yang perlu disiapkan karena proses NTO sudah ada, kemudian juga kita sudah laksanakan pre-construction meeting pada hari ini. Jadi dari tim rumah sakit harapannya bisa segera untuk menyiapkan dokumen IKRA, kemudian PCRA, kemudian juga ada work permit. Adapun untuk dokumen-dokumen tersebut sudah terlampir dalam surat undangan yang kami kirimkan. Bapak Ibu boleh dicek kembali. Jika ada pertanyaan dari situ boleh disampaikan dan juga kita bahas di grup koordinasi Bapak Ibu. Kemudian selain dokumen tersebut ada juga dokumen kedua yaitu adalah form serah terima ruangan untuk preinstalasi. Adapun untuk form ini nantinya akan dibuat dan juga ditandatangani dari tim rumah sakit dan juga tim penyedia Philips saat proses entry meeting Bapak Ibu. Jadi nanti tim Philips juga akan menjadwalkan entry meeting dan juga datang ke rumah sakit Bapak Ibu untuk mengecek kondisi di lapangan secara langsung. Kemudian sambil paralel dengan hal tersebut, Bapak Ibu, sebelum ini saya ingatkan juga, kan sebelumnya sudah ada Monef ya Bapak Ibu, baik secara langsung maupun secara online. Harapannya agar catatan saat Monef tersebut, pada Monef tersebut kan ada aspek-aspek ya Bapak Ibu, mulai dari sarana prasarana, kemudian dari listrik, dari SDM dan juga sarana penunjang agar dapat ditindaklanjuti dari situ. Kemudian setelah ini Bapak Ibu akan kami jadwalkan untuk pertemuan online untuk pembahasan berita acara Overworks. Jadi kita akan tentukan mana saja pekerjaan yang perlu diselesaikan dari rumah sakit dan juga pekerjaan mana yang akan diselesaikan dari tim Philips. Begitu Bapak Ibu, kira-kira merekap dari kegiatan pada hari ini. Adapun untuk materi yang tadi sudah dipaparkan akan kami kirimkan juga Bapak Ibu di grup WhatsApp. Jadi Bapak Ibu bisa mereview kembali juga dan juga melaksanakan tindak lanjut. Baik, kita sudah sampai pada penghujung kegiatan Bapak Ibu. Terima kasih atas diskusi, tanya jawab dan juga pemaparannya dari tiap-tiap pihak. Kami ucapkan terima kasih. Semoga nanti dalam diskusinya di WhatsApp koordinasi dapat berjalan secara aktif ya Bapak Ibu. Untuk menutup kegiatan kali ini akan ditutup oleh Pak Faisal selaku PPK Alkesiren. Kepada Pak Faisal dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Ines. Terima kasih ya atas diskusi pada pagi hari ini ya dari rumah sakit ya dan tim serta dari Philips. Untuk berikutnya, mohon bisa apabila ada kekurangan atau pertanyaan, kita sampaikan saja di masing-masing WAG seperti yang tadi disampaikan Mbak Ines, sehingga kita bisa memperjelas
apa namanya pekerjaan masing-masing baik dari vendor maupun dari rumah sakit. Sehingga nantinya kita berupaya timeline yang sudah ada pada stadion yang tadi ditampilkan itu bisa sesuai berjalan dengan semestinya gitu ya, sehingga tidak ada keterlambatan. Baik, mudah-mudahan lancar sampai dengan proses instalasi alat ya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian atas kehadiran pada pagi hari ini. Dan itu saja acara pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Faisal. Terima kasih juga Bapak Ibu. Izin kami akhiri kegiatan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Ines, terima kasih Pak Faisal, terima kasih Bapak Ibu.